Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Nabila Az-Zahra dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A2 semester 1 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengantar manajemen yaitu kepemimpinan. Apa sih definisi pemimpin dan kepemimpinan itu? Berikut ini merupakan definisi pemimpin dan kepemimpinan menurut para ahli. Pertama, menurut Fiedler 1970, pemimpin ialah seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan serta sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua, menurut Davis 1981, kepemimpinan ialah kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Yang ketiga, menurut Terry dan Franklin 1982, kepemimpinan ialah hubungan di mana seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin dan atau kelompok. Berdasarkan pendapat di atas, pemimpin bisa disimpulkan sebagai orang yang berwenang untuk menugaskan dan berkemampuan untuk mempengaruhi bawahannya melalui suatu pola hubungan yang baik demi tercapainya tujuan. Apa saja fungsi kepemimpinan itu? Menurut Sondang Pesiagian 1999, ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi penentu arah. Nah, dalam hal ini, pemimpin harus mengelola setiap sumber dayanya secara efektif, terlepas dari adanya keterbatasan agar pencapaian tujuan organisasi menjadi jelas, serta agar pemanfaatan setiap sarana dan prasarana yang tersedia menjadi optimal. Yang kedua, fungsi juru bicara. Nah, fungsi ini menuntut pemimpin untuk memfungsikan dirinya sebagai penghubung antara organisasi dan stakeholders seperti stockholder, suppliers, distributors, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Sebagai komunikator, pemimpin harus mampu dalam menginformasikan berbagai sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang keempat, ada fungsi mediator. Nah, berbagai konflik ataupun perbedaan kepentingan di dalam organisasi menuntut hadirnya seorang pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul. Yang kelima, fungsi integrator. Nah, dalam konteks ini, tingginya kedudukan seseorang dalam hierarki organisasi cenderung berhubungan positif dengan tingkat kepentingan, makna, dan peran pemimpin selaku integrator. Artinya, semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki organisasi, maka semakin penting makna dari perannya tersebut. Adapun sifat dan ciri kepemimpinan yang sukses, yang pertama, mempunyai watak dan kepribadian yang baik. Kedua, keinginan untuk melayani bawahan. Ketiga, memahami kondisi lingkungan. Keempat, mempunyai intelijensi yang tinggi. Kelima, berorientasi ke depan. Keenam, bersikap terbuka dan lugas. Baik, kita lanjut ke teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori kontingensi Fiedler. Nah, teori ini berupaya mencocokkan pemimpin dengan kondisi yang memungkinkannya untuk sukses. Model kontingensi yang dihasilkan mencerminkan bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh 3 variabel, yaitu pertama, struktur kebutuhan pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin termotivasi untuk mencari capaian tugas atau pemuas kebutuhan antar pribadi. Yang kedua, kendali situasi pemimpin. Hal ini berkaitan dengan keyakinan pemimpin bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan. Nah, yang ketiga, interaksi antara struktur kebutuhan pemimpin dan kendali situasi. Pemimpin yang mempunyai motivasi tugas cenderung mempunyai unjuk kerja yang terbaik dalam situasi di tempat ia memiliki baik kendali yang tinggi maupun yang rendah. Kemudian ada yang namanya teori kepemimpinan jalan tujuan. Teori kepemimpinan jalan tujuan atau Path Goal Leadership Theory
menjelaskan cara perilaku pemimpin dalam mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahannya di berbagai situasi kerja. Di teori ini terdapat 4 pola perilaku kepemimpinan, yaitu pertama, pemimpin yang direktif, yakni pemimpin dengan bentuk kepemimpinan yang sama dengan kepemimpinan otokratik, di mana bawahan sudah mengetahui pasti keinginan pemimpin terhadapnya dan arahan yang diberikan. Kedua, pemimpin yang suportif, yakni pemimpin yang ramah, mudah ditemui, dan menunjukkan sikap perhatian terhadap bawahan. Yang ketiga, pemimpin yang partisipatif, yakni pemimpin yang selalu mengharapkan saran ataupun pendapat bawahannya, tetapi masih memerlukan pembuatan keputusan. Yang keempat, pemimpin yang berorientasi prestasi, yakni pemimpin yang mempercayakan bawahannya untuk mencapai tujuan dan prestasi. Baik, kita lanjut ke Ohio State Leadership Studies. Nah, ini merupakan penelitian mengenai kepemimpinan yang dimulai pada tahun 1945 yang diprakarsai oleh Biro Urusan dan Penelitian pada Ohio State University. Mereka mencoba mengenali bermacam-macam dimensi dari tingkah laku pemimpin yang efektif. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh gambaran mengenai perilaku pemimpin, yaitu ditemukannya 2 dimensi utama dari perilaku pemimpin yang untuk selanjutnya dikenal sebagai consideration atau pertimbangan dan initiating structure atau orientasi tugas. Consideration mencerminkan derajat dan corak hubungan pemimpin dan bawahannya yang dicirikan oleh adanya sikap saling percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan, dan penenggangan terhadap perasaan bawahan. Adapun initiating structure mencerminkan sejauh mana seseorang pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap perannya dan peran bawahannya demi tercapai tujuan kelompok. Berdasarkan dimensi consideration dan initiating structure dapat dibedakan 4 gaya kepemimpinan, yaitu pertama, pertimbangan rendah, struktur rendah. Kedua, pertimbangan tinggi, struktur rendah. Ketiga, pertimbangan tinggi, struktur tinggi. Keempat, pertimbangan rendah, struktur tinggi. Nah, ada lagi yang namanya teori kepemimpinan situasional. Pada intinya, teori ini menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang tepat dan kematangan jiwa dari orang-orang yang dipimpinnya. Teori kepemimpinan situasional menjelaskan bahwa tingkat kematangan bawahan akan meningkat secara kontinu dalam pelaksanaan tugas spesifik, sehingga pada situasi tertentu pemimpin perlu mengurangi perilaku tugas mereka dan meningkatkan perilaku hubungan hingga tercapai tingkat kematangan individu ataupun kelompok yang di atas rata-rata. Mari kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kepemimpinan dalam praktek. Adapun peran-peran dari seorang pemimpin antara lain, yang pertama sebagai figur, seorang pemimpin dituntut untuk dapat berperan sebagai simbol bagi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua sebagai pemimpin atau leader. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengarahkan bawahannya, mengisi posisi yang kosong, melatih bawahannya, serta menjalankan tugas terkait lainnya. Yang ketiga sebagai penghubung atau liaison. Tugas utama yang dijalankan oleh pemimpin sebagai seorang penghubung ini adalah memelihara jaringan yang memberi dukungan dan informasi. Yang keempat, sebagai pengamat atau monitor. Sebagai seorang monitor, pemimpin dituntut untuk senantiasa aktif dalam mencari informasi yang bermanfaat bagi organisasi, misalnya terkait beasiswa dari pihak luar. Yang kelima, sebagai pembagi informasi atau diseminator. Sebagai kelanjutan perannya selaku monitor, pemimpin perlu meneruskan informasi yang diterimanya kepada anggota organisasi, baik yang diperolehnya dari hasil kunjungan ke lembaga, hasil seminar, maupun pelatihan. Yang keenam, sebagai juru bicara atau spokesperson. Selaku juru bicara, pemimpin diposisikan sebagai wakil organisasi dalam menyampaikan berbagai informasi ke pihak eksternal.
Yang terakhir, sebagai wirausaha atau entrepreneur. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup organisasi, pemimpin perlu bertindak sebagai wirausaha, yakni dengan mencari berbagai peluang di dalam organisasi dan lingkungannya, serta dengan menggagas dan menginisiasi berbagai proyek perbaikan demi perubahan positif. Sekian penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.